Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas selesainya duduk di rumah Allah ya. Dan Allah memudahkan segala urusan untuk kita memberi ruang dan peluang duduk di rumah Allah setelah salat maghrib menunggu salat isya. Kita bincangkan tajuk mustajabnya doa seorang istri. Ini cerita ya, ini kisah. Kisah ini nanti boleh juga dibalik mustajabnya doa seorang suami ataupun seorang anak ataupun seorang ayah. Ikut ceritanya nanti ya. Kisah orang saleh, kisah salihin penyejuk jiwa, penyejuk ya. Kita ni dalam Al-Fatihah membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan yang betul, jalan hamba-Mu yang Engkau pilih yang telah berjaya mendapat nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam Al-Fatihah. Uraian ayat ini terdapat dalam surah An-Nisa 69. Siapa mereka itu? Siapa mereka yang disorot dalam Al-Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim? Uraiannya dalam surah An-Nisa ayat 69, An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Inilah yang disebut dalam Al-Fatihah. Jadi dalam Al-Fatihah manusia 3 kategori. Manusia 3 kelompok. Kelompok pertama yang terpilih alladzina an'amta alaihim, ataupun dengan kata lain al-mun'am alaihim, yang mendapat nikmat daripada Allah. Kategori yang kedua al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah. Yang ketiga ad-dhalin, yang sesat. Jadi 2 yang tak baik, 1 yang baik. 1 yang baik ini dijabarkan, diuraikan dalam surah An-Nisa. Ternyata ada 4 mereka itu. 1 jadi 4. Para nabi, an-nabiyyin, para siddiqin, syuhada dan salihin. Disinilah kaitannya dengan salihin, kisah salihin. Kita kalau mau bisa, mau baik, karena banyak berinteraksi dengan kisah salihin ataupun banyak mendekati orang-orang saleh. Sahabat Nabi zaman dulu bila mereka masuk masjid, mereka berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin jumpa dengan orang saleh. Orang dulu bila masuk masjid, di antara doa mereka yang tertulis dalam sejarah gemilang, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin jumpa dengan orang saleh. Tolong mudahkan urusan saya untuk jumpa orang saleh. Orang dulu bila berjumpa biasanya akan curhat ya, mencurahkan pengalaman sama ada masalah ataupun kadang-kadang menerangkan pencapaian. Ada juga orang menyerahkan pencapaiannya kepada orang saleh supaya mendapat dukungan dan sokongan. Tujuan kita hidup sebenarnya ya, kalau kita lihat beberapa ayat Al-Quran,
Tujuan manusia hidup ingin mencari al-amal saleh, ingin mengungkayahkan, melaksanakan amal saleh. Jadi sehingga dalam solat pun kita mendoakan orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Berapa kali kita baca tahiyat hari semalam? Solat fardu saja berapa ya? Belum sampai yang sunat lagi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat sejahteralah kami ini semuanya yang sembahyang ini. Dan begitu juga orang-orang yang saleh seluruh dunia, yang sudah meninggal, yang masih hidup, yang belum lahir. Itu indahnya saleh ini ya, pentingnya orang saleh. Baiklah, kita lihat di sini ceritanya pendek sebenarnya, tapi dia punya yang tersiratnya banyak nanti ya. Perjalanan hidup yang ditelusuri tak sunyi dari riak dan badai yang merupakan lumrah kehidupan. Begitulah yang namanya hidup, kadang-kadang naik-naik, kadang turun ya. Suasana kadang panas, kadang sejuk ya. Malah juga bertujuan menguji ketabahan ahli keluarga, khasnya pasangan suami istri. Berkenaan dengan rumah tangga, perubahan warna-warni kehidupan itu ujian kepada ahli keluarga, menguji imannya macam mana. Banyak ayat dalam Quran tuh ya tentang ujian nih. Berikut ini sekelumit pengalaman indah pasangan mukmin dalam menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Rambut tak putus, tepung tak berselera. Indahnya ya. Ini hadis Melayu, kata orang Melayu. Rambut tak putus, tepung tak berselera. Artinya masalah itu selesai dengan mudah dan simpel. Inilah kisah suami salehah mencurahkan kenangannya. Setiap kali saya terlanjur mengkasari istri, dia biasanya tidak mengkasari tapi kadang tersilap, terlanjur. Atau jika berlaku antara kami pertengkaran atau timbul masalah, biasanya saya sering bermaksud pergi keluar rumah atau merajuk lantaran desakan emosi kemarahan. Bila terjadi ketegangan katanya macam dia nak lari. Kadang-kadang yang berlaku sebaliknya ya, istri anak lari. Kadang tengoklah keadaannya macam mana. Ini pula suami yang tak tahan. Dia bermaksud nak lari. Dia melanjutkan kisahnya, demi Allah, saya belum sempat keluar dari pintu utama bangunan apartemen yang kami diami. Lantas saya termotivasi kuat untuk menemui si istri dengan maksud minta maaf. Tak jadi lari, belum keluar dari bangunan tu lagi. Mereka tinggal di apartemen ya. Tiba-tiba dah sejuk. Tadi panas, sekarang sejuk. Malah datang menemui istri untuk minta maaf. Bagus ya. Artinya dia berjaya mengawal egonya. Dia nak minta maaf dan bertujuan untuk meredakan keadaan antara kami berdua. Gelora perasaan dan emosi ini saya sampaikan secara jujur kepada istri yang disayangi. Dia cakaplah, tadi sebenarnya abang nak lari dah. Tiba-tiba perasaan tu mundur dari keinginan ingin lari. Tiba-tiba tak jadi. Jadi disampaikan kepada istri. Lantas istri pun menanya saya. Hebat ya. Tahukah abang mengapa hal ini berlaku? Saya pun bertanya. Tentu ada rahasianya, kata si suami kepada istrinya. Si istri menjelaskan, setelah berlaku pertengkaran sebaik saja Kakanda keluar dari bilik, saya beristighfar. Saya beristighfar dan beristighfar. Jadi solusinya istighfar. Malah saya terus beristighfar sehinggalah Kakanda mendatangi Adinda dan berusaha menenangkan keadaan semula. Itulah rahasianya. Mustajabnya doa seorang istri, ya istighfar seorang istri. Doa dalam tajuk ini maksudnya istighfar. Jadi orang tu pasangan yang rajin beristighfar, cepat dia dengar Allah doanya. Lidahnya, kata orang kita apakah masin kah, apakah namanya? Lidahnya masin. Doanya mustajab.
Subhanallah. Memang terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33 ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab umat Muhammad itu kalau Rasul ada di kalangan mereka. Dan Allah tidak mungkin mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Jadi solusinya istighfar. Surah Al-Anfal halaman 180 ayat bismillah 33 ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Ini janji Allah, firman Allah. Allah tidak mungkin mengazab mereka, umat Muhammad ataupun umat manusia. Wa anta fihim, kalau Rasul ada di kalangan mereka, selagi Rasul masih hidup. Kalau Rasulullah SAW sudah meninggal macam mana? Kata ulama, kalau ajaran Nabi, ajaran Rasulullah diamalkan, diterapkan, dihidupkan, tidak mungkin datang bala, tidak mungkin datang azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Istighfar pencegah azab. Istighfar menjernihkan kekeruhan. Istighfar mengendurkan ketegangan. Istighfar menemukan keretakan. Kalau ada masalah dalam keluarga, adik-beradik, jiran tetangga atau di pejabat di mana, istighfar, istighfar. Nanti kita lihat akan hikmahnya istighfar di bawah ya. Kebetulan Jumat lalu ada istighfar yang dicadangkan, ditulis di belakang ini nomor 2 nih. Ini istighfar yang dicadangkan dalam khutbah Jumat minggu lepas. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Khutbah Jumat minggu lepas tajuknya tentang rezeki. Hari ini tentang taubat ya. Ini pun ada hubungan dengan taubat juga nih. Seorang sahabat berjumpa Rasulullah SAW. Ceritanya ya. Tapi dalam khutbah dia tak sebut ceritanya. Disebut istighfar saja. Ini pangkal ceritanya. Kalau bahasa Islamnya asbabul wurud. Asbabul wurud. Asbabul wurud. Kalau Qurannya asbabun nuzul ya. Artinya puncaknya. Ceritanya macam mana? Seorang sahabat berjumpa Rasulullah SAW, didengar oleh seorang sahabat lain. Yang mendengar itu Abul Malik Al-Ashja'i. Abul Malik Al-Ashja'i ataupun Abu Malik Al-Ashja'i. Didengarnya seorang sahabat berjumpa Rasulullah bertanya, kaifa aqulu hina ma ad'u rabbi, katanya. Ya Rasulullah, macam mana bisanya berdoa ini kan? Orang ini bertanya betul-betul ya. Kalau berdoa itu sebaiknya macam mana? Kira-kira. Kata baginda Rasulullah, baca tah Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Lalu baginda dalam pertemuan itu mengakhiri dengan mengatakan, doa ini menghimpunkan kebaikan dunia akhirat. Katanya, ya tajma' laka dunyaka wa akhiratak. Doa ini menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena di dalamnya ada 4 benda ya. Allah maghfirli, maghfirah, keampunan. Ya Allah, ampun dosaku. Yang kedua, warhamni, rahmat. Kita minta rahmat. Yang ketiga, wa'afini, minta afiat. Yang keempat, warzuqni, barutah, minta rezeki. Dalam khutbah Jumat dinyatakan rezeki itu bukannya uang ringgit saja. Rezeki itu bukan material saja. Kesehatan, istri yang salehah, suami yang saleh, anak-anak yang taat, adanya kecenderungan kita untuk datang ke rumah Allah, datang ke masjid ini, rezeki yang tidak dapat diimbangi dengan uang ringgit. 1 kali datang saja ya, tak kira sembahyang apa, tidak dapat dikira dengan jutaan uang ringgit. Terdapat dalam karya Imam Ghazali, semua kita biasa dengar karya itu ya, Ihya Ulumuddin. Katanya kalau orang itu datang sembahyang fardu berjamaah, tapi terlambat sedikit, imam sudah bertakbir, imam sudah baca Fatihah, baru orang itu join, baru Allahu Akbar.
keterlambatannya mungkin tidak sampai setengah menit, mungkin 20 second saja, tidak sampai 30 second ya. Kata Imam Ghazali, orang yang terlambat itu rugi dan rugi. Kerugiannya kalau dikira dengan uang ringgit, dikira dengan duit seluruh dunia ini katanya, dikira dengan kekayaan yang ada di dunia ini, tidak dapat katanya cover ketinggalan yang sedikit itu. Berarti kalau dia full dari awal takbir, sholat bersama imam, berapa nilainya? 20 second saja tidak dapat dinilai dengan semua harta kekayaan dunia ini. Jadi rezeki itu bukan hanya uang ringgit, bukannya uang ringgit. Baiklah, dalam kisah ini si istri dia tidak menyatakan istighfar apa yang dia pakai. Maka kita ada beberapa solusi di sini. Boleh contohnya nomor 3 ayat dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita baca, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Boleh ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Boleh juga nomor 7, ini yang rata-rata jemaah hafaz ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini hebat sekali. Surah Al-A'raf ayat 23. Boleh juga Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ayat nomor 6. Ini ceritanya sahabat Rasulullah SAW berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana bisanya beristighfar? Kaifa nastaghfiru ya Rasulullah? Sahabat menanya baginda, kan beristighfar ini macam mana kan yang bagus? Kata Rasulullah SAW, qulu, bacalah Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang jelasnya si istri tadi beristighfar untuk dirinya, untuk suaminya juga. Si istri beristighfar untuk dirinya, untuk suaminya. Kenapa dia mudah beristighfar, cepat beristighfar? Bukan hanyut dalam emosi yang sedang memanas. Emosinya mudah, stabil, dan dia terus beristighfar. Kenapa? Karena Allah tolong dia. Kalau terjadi ketegangan antara suami istri, contohnya dalam kisah di sini ya, kalau pasangan tuh tidak ditolong Allah, dia hanyut memikirkan. Biasanya orang itu menyalahkan orang lain. Nah, ini yang tak bagus nih. Biasanya orang itu cepat melihat kelemahan orang lain, kelemahan diri tak nampak. Subhanallah. Biasanya bila terjadi keretakan, ketegangan, mesti dua-dua ada yang salah, ada yang silap. Tidak mau bertepuk sebelah tangan, kata orang Melayu. Tapi malah emosi yang negatif ini tak nak lihat kesilapan orang saja. Itu hebatnya si istri di sini, dia beristighfar untuk dirinya dan untuk suami juga. Akhirnya Allah dengar doanya, Allah ijabah, Allah kabulkan doanya karena positif thinkingnya tinggi ya. Kita ini akan dilayan Allah kalau kita berhusnuzan dengan Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis kudusi. Allah itu akan melayan kita ikut pemikiran kita, ikut keyakinan kita. Kalau kita yakin bila kita beristighfar, Allah akan dengar istighfar itu, insya Allah cepat dilayannya. Baiklah, kita lihat di sini apa yang tibar ataupun pengajaran yang tersirat di balik yang tersurat. Nomor 1, istighfar penyelesai masalah hidup. Karena pada umumnya masalah lahir dari rentetan dosa dan kesilapan terdahulu. Kenapa terjadi kesalahfahaman? Kenapa terjadi kesalahfahaman? Biasanya yang mudah menyalahkan itu akibat dosa. Berarti dia negatif. Kenapa orang itu tiba-tiba negatif perasaannya? Kelemahannya banyak, pasal banyaknya timbunan dosa. Yang kedua, sangat banyak jenis variasi istighfar yang sepatutnya menjadi amalan keluarga
bagi menjamin keharmonian keluarga tadi. Jadikanlah keluarga itu keluarga istighfar. Di belakang ini nanti ada pesan ahli hikmah. Kalau kita lihat Imam Hasan Basri apa katanya di sini di belakang ya. Pesan Imam Hasan Basri rahimahullah, kamu hendaklah memperbanyak istighfar semasa berada di rumah, menghadapi hidangan, dalam perjalanan, di pasar, malah semasa berada dalam majlis. Karena kamu tidak tahu bilakah saatnya Allah memberikan keampunan kepada kamu. Subhanallah. Nak makan dengan keluarga, baca doa makan, beristighfar juga, sama ada sebelum makan ataupun lepas makan, kata Imam Hasan Basri. Mungkin saat itulah nanti Allah mendengar doa keluarga itu. Nah, antar anak ke sekolah, ambil anak pergi pejabat, antar istri, ambil anak, ambil istri, pergi kemana saja dalam perjalanan, katanya banyakkan istighfar, kata Imam Hasan Basri. Bila kita sudah selalu beristighfar dalam kehidupan sehari-hari, bila tiba saatnya nanti kita beristighfar, malaikat, wah ini sudah sering beristighfar nih, tidak heran lagi lidahnya lidah istighfar. Kalau lidahnya bukan lidah istighfar, sebut dalam hadis ya, bila orang itu beristighfar tapi dia tak biasa istighfar, lidahnya bukan lidah istighfar, malaikat itu katanya, siapa ini ha? Tidak pernah dengar suaranya. Malaikat tuh susah nak melayan orang yang lidahnya bukan lidah istighfar. Baiklah. Nomor 3, di samping istighfar Qur'ani yang dari Quran ya, istighfar nabawi juga syarat dengan hikmah. Tadi kita ada cakap contohnya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini kalau kita sujud, kalau kita niatkan sebagai doa, boleh dibaca ya. Jangan diniatkan sebagai ayat Quran. Tapi kalau kita sholat, kita jadikan ayat Quran, kita baca dari amanah Rasulu, itu boleh dibaca berulang kali masa berdiri. Ayo kita baca sama-sama amanah Rasulu. Katalah kita sedang sholat ya, kita baca dulu ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Kalau kita sholat, kita jadikan ayat ini boleh dibaca berulang kali. Ini kaedah yang diajar oleh Rasulullah SAW, kaedah yang diamalkan oleh sahabat baginda dan orang saleh. Kalau kita baca dalam salat sesudah Al-Fatihah ya. Kalau kita jadikan wirid juga boleh, wirid sambil balik rumah nanti contohnya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang uniknya nih ya, yang uniknya ayat 285 ini, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kita lihat terjemahnya di sana, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi ya Allah. Ampunlah dosa kami akan kembali kepadamu. Kaminya itu menyeluruh Pak. Jadi bila suami membaca, diniatkannya untuk istrinya. Bila istri membaca, diniatkan untuk suaminya. Bila suami istri membaca, niatkan untuk pasangan masing-masing. Malah boleh diniatkan untuk ayah, ibu, sama ada yang masih hidup, yang sudah meninggal, datuk, nenek juga, keluarga juga, menyeluruh ya, istighfar yang menyeluruh. Kemudian memangnya istighfar ini termasuk dalam ayat amanah Rasulullah. Memang banyak hadis yang menyorot tentang kelebihan 2 dan 3 ayat terakhir suratul Baqarah, penghujung suratul Baqarah. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyorot tentang kelebihan ayat ini. Kemudian dalam istighfar ini ada wa ilaikal masir, kami akan kembali kepadamu. Ada mengingatkan kita akan meninggal, kita akan masuk kubur. Jadi sangat menyentuh lah ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
ampunlah dosa kami ya Allah, kami akan kembali kepadamu susah nanti. Apa yang menghalang manusia dalam hidup? Dosa. Apa yang menghalang manusia nanti susah nak meninggal? Biasanya dosa. Apa yang menyiksa dalam kubur? Dosa. Apa yang menimbulkan masalah di padang mahsyar nanti? Dosa. Subhanallah. Itu maka khutbah Jumat hari ini menyorot pentingnya taubat. Lihat satu ayat dalam surah An-Nahl, ada dalam surah dalam surah Al-An'am ada bahwa orang yang meninggal membawa dosa yang banyak, nanti dari kemudian dosa itu akan dipikul. Halaman 269 ayat 25. Ayat 25 surah An-Nahl halaman 269, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Orang itu nanti dari kemudian akan membawa beban dosa. Subhanallah. Akan membawa beban dosanya dan dosa istri kalau dia sebagai suami, dosa anak cucu kalau dia sebagai ayah ataupun datuk dan neneknya. Kalau anak dan cucu tidak dibimbing, kalau istri tidak dibimbing, bila suami meninggalkan keluarga yang tidak diterbiah, tidak dididik dengan bisai, kalau dikira bapaknya itu cuai masa hidup, bapak meninggal, bapak sudah mati, dosa masih hidup. Nanti dari kemudian dibawa tuh di hadapan Allah. Nanti ditanya. Belum lagi buku catatan ya. Belum lagi buku catatan. Kenapa tak baca Quran di rumah? Orang itu dirintangi oleh benda-benda yang banyak yang merintanginya. Maka kita diperingatkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 5 halaman 555. Senang nak ingat ya, tidak akan lupa. 555. Surahnya surah apa? Surah Munafiqun. Subhanallah. Surah Munafik. Dalam Quran ada surah Munafik yang memberi warning yang keras. Subhanallah. Halaman 555 katanya apa di sana? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dirintangi, jangan mau dilalaikan dari zikrullah, jangan dirintangi oleh amwalukum wala auladukum, jangan dirintangi oleh harta benda dan anak pinak dari zikrullah. Jangan karena harta dia tak berzikir, karena keluarga dia tidak berzikir. Siapa yang dirintangi oleh dua faktor tadi, harta benda dan keluarga, tak sempat berzikir, tak sempat beristighfar, faulaika humul khasirun, rugi hidupnya. Dah cakap tadi ya, bila meninggallah si ayah yang cuai, si ibu yang cuai, suami isteri yang cuai meninggal, anak tak tentu hala, tak tentu arah, anak tak terurus, tidak dididik dengan istighfar, tidak dididik dengan zikir, tidak dididik dengan Al-Quran. Kalau mereka tidak dididik, mereka jelas nanti akan hanyut ikut arus gelora dan gelombang era globalisasi yang tidak bisa. Yang bisa itu ada pulang ya. Tapi biasanya orang yang tidak terdidik dia akan ikut yang tak bisa, mencari yang tak baik. Subhanallah. Kata ulama mengibaratkan kehidupan ini ibarat apa ya? Kalau kita mau melihat katalah benda yang tak baik, nak baca benda yang tak baik, nak copy benda yang tak baik, nak paste benda yang tak baik, nak forward benda yang tak baik, itu kata ulama berarti anda tidak baik. Karena manusia hati itu ibarat kotoran katanya. Bila ada kotoran dalam hati, lalat akan datang katanya.
Kenapa lalat datang? Ada yang kamah, mungkin ada yang busuk, ada yang bau, ada yang mungkin ada bangkai di rumah tuh. Lalu lalat gigih untuk masuk rumah tuh. Kenapa ada lalat? Ada kotoran. Kenapa orang tuh masih melihat yang tak bisa, membaca yang tak bisa, suka yang tak bisa? Berarti dia tak bisa. Kata ulama macam itu ya. Jadi kalau nyamuk banyak masuk rumah katanya, lalat berkeliaran, berkerumun di rumah. Kenapa? Banyak sampah di situ. Jadi kata ulama, kenapa orang itu mau melihat yang tak baik? Dalam hatinya banyak sampah. Sampah kedosaan, sampah kemaksiatan, sampah kesyahwatan. Selagi sampah-sampah ini belum dibersihkan, lalat automatically akan datang katanya. Nyamuk akan berkerumun, macam-macam nyamuk. Nyamuk yang berbahaya. Subhanallah. Jadi kita kena peka terhadap ayat berapa tadi ini? Ayat 9 surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, kamu jangan mau dirintangi, dilalaikan dari zikir disebabkan harta benda dan anak pinak tak sempat berzikir. Subhanallah. Dulu hamba pernah tanya di satu masjid seorang jemaah, yang ditanya ini jujur bah, ikhlas bah. Tengok muanya bisa, tanya dia, Haji, kita berapa lama pegang handphone satu hari? Terus bah. Dia tidak marah. Kira-kira tidak kurang 3 jam katanya. Kalau dikumpul semualah, dia pegang handphone satu hari 3 jam. Ada yang lebih tu ya? Subhanallah. Coba kalau dia pegang Quran sejam satu hari, oh, itu akan hidupnya akan berubah nanti. Hidupnya akan berubah. 3 jam satu hari Ji, kurang lebih lah katanya. Coba bayangkan kalau Haji pegang Quran sejam sehari. Jangan sejam lagi, setengah jam saja. Nanti bila dia pegang Quran setengah jam satu hari, apalagi dia baca ayat-ayat yang menyentuh, yang membuat dia boleh berubah. Ya tujuan Quran ni ya. Tujuan Quran ni hudan lil muttaqin, kitab panduan yang akan mengubah orang tu. Tu sebenarnya. Kalau dia baik, dia akan tambah baik. Kalau dia tak baik, dia akan berubah. Dia panduan. Panduan ke arah siratal mustaqim, jalan yang betul. Begitulah ya. Jadi ayat ini sangat perlu diperhatikan. Kalau tidak nanti katanya faulaika humul khasirun, mereka akan rugi. Rugi lantaran apa? Lantaran harta benda, disebabkan ahli keluarga, orang itu rugi. Ruginya masa hidup dia rugi, selepas dia dalam kubur dosa bertimbun terus dari anak dan keluarga yang masih hidup. Orangnya sudah mati, dosanya mengalir. La haula wala quwwata illa billah. Nanti dari kemudian katanya liyahmilu auzarahum, mereka akan membuat dosa dirinya sendiri, wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa downline-nya. Dosa diri dan dosa downline lagi akan dibawa nanti. Diri saja tak beres, datang lagi downline. Apa dalam Quran ayatnya? Auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dosa downline sama ada anak istri, keluarga ataupun saudara, teman sepergaulan dan teman sejawat, sahabat andai. Begitulah ya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat, karena kita dibatasi waktu. Nanti kita akan sambung lagi nih ya. Kita bacalah doa tadi itu, Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Kalau untuk ramai, Allah maghfir lana warhamna wa'afina warzuqna ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam majlis berikutnya. Semoga semua sehat sejahtera dan dirahmati Allah. Semoga semua jadi ahlul istighfar ya. Menjadi ahlul istighfar, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa adina wa dha'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.